Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Randus Muhammad Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Bu Hatta merupakan sosok ahli ekonomi. Menurut beliau, ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Bertempat di sebuah hotel di Kota Padang, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat menggelar seminar nasional bertajuk Bedah Pemikiran Bung Hatta tentang Perkoperasian. Seminar ini langsung menghadirkan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, Mutia Farida Hatta Suasono secara virtual. Selain itu, seminar juga menghadirkan sejumlah pemateri berkompeten. Di antara keynote speaker tersebut ialah Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, Profesor Yuki Andri, Rektor UNAN, Dr. Refrison Baswir yang merupakan Pokja RUU Perkoperasian serta Ahmad Zabadi yang merupakan Deputi Perkoperasian, dengan moderator Dr. Yulia Anas yang merupakan dosen Universitas Andalas. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Naswir dalam sambutannya mengatakan, seminar yang diselenggarakan kali ini bertujuan untuk mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan dalam dunia perkoperasian, serta meneladani perjalanan hidup Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Seminar juga sebagai masukan bagi RUU tentang koperasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam dunia perkoperasian yang ada di Sumbar. Seminar nasional Bedah Pemikiran Bung Hatta tentang Perkoperasian diikuti oleh 250 orang dari berbagai unsur di bidang perkoperasian. Di antaranya dosen Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi se-Sumatera Barat, Komunitas Guru Ekonomi se-Kota Padang, pengurus koperasi sekunder, koperasi primer dan Kopma se-Sumatera Barat, serta jajaran pemerintahan yang membidangi koperasi se-Sumatera Barat. Selain itu, Naswir mengatakan seminar juga sebagai masukan bagi RUU tentang koperasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam dunia perkoperasian yang ada di Sumbar. Merupakan rahmat dan karunia pada kita bersama, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk mengangkat suatu acara seminar nasional Bedah Pemikiran Bung Hatta tentang perkoperasian. Selawat dan salam tanpa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rincian sebagai berikut. Dosen Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi di Sumatera Barat, Perkota Sumatera Barat, Dinas Koperasi luar Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Batu, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten narasumber. Sebenarnya ini akan diisi dengan penyampaian materi oleh 4 narasumber. Yang pertama, Gubernur Sumatera Barat, Rektor Universitas Andalas, dengan materi berjudul Politik Hukum Pembangunan Perkoperasian Indonesia. Yang ketiga, Pemikiran Bung Hatta tentang perkoperasian. Keempat, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Ahmad Zabadi, Sarjana Hukum, Master Manajemen, dengan materi berjudul Profesor. Gubernur Sumbar Mahyeldi di dalam sambutannya yang dibacakan Wadarusmen Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar. Ia mengatakan Sumbar perlu menggali ketokohan dari Bung Hatta sehingga dapat menjadi semangat dan teladan bagi masyarakat Sumbar. Koperasi merupakan sistem ekonomi yang mesti memiliki tempat di tengah pasar bebas yang dikuasai oleh kapitalis. Oleh sebab itu, pemerintah mesti melindungi keberadaan koperasi sebagai buah pemikiran anak bangsa demi kesejahteraan bersama. Bagi sebagian kita mungkin hanya dibuat sebagai program untuk organisasi saja. Kita bahkan mungkin menganggap tak lebih dari sebuah badan usaha, orang-orang kecil dan miskin, padahal bila kita pahami koperasi memiliki dimensi yang lebih luas, baik secara makro, di mana koperasi mencakup sistem
sosial ekonomi dan politik serta sosial entrepreneurship. Di samping koperasi juga merupakan ruang bagi individu memainkan peran dan kita mengharapkan tercipta Sementara itu, Deputi Bidang Koperasi Kemenkop UKM RI Ahmad Zabadi berharap agar narasumber beserta para peserta nantinya akan membedah isi pikiran Bung Hatta sebagai bentuk kontribusi pada RUU tentang koperasi yang sedang disusun pemerintah. Ia menjelaskan koperasi sebagai unsur dalam perekonomian dapat menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi di seluruh lapangan usaha yang potensial di Indonesia. Ahmad Zabadi juga mengatakan, hal ini yang menjadi tantangan ke depannya, di mana dunia bisnis yang sudah tidak lagi relevan sehingga dapat menyentuh sektor-sektor perekonomian kekinian berbasis teknologi. Untuk itu diharapkan pelaku koperasi dapat terus berkembang. Kontribusi dalam merumuskan ulang terkait koperasi. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Gubernur yang kami hormati, saya teringat apa yang disampaikan oleh Bung Hatta pada satu kesempatan yang sering dikutip oleh berbagai pihak. Bung Hatta pernah mengatakan Indonesia tidak akan besar karena obor Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Saya ingin memaknai ini bahwa semestinya ketika kita memaknai koperasi sebagai sokong untuk perekonomian Indonesia, maka itu artinya kita bersepakat berhimpun dan mengembangkan usaha bersama, dimulai dari desa, daerah-daerah yang barangkali jauh dari pusat-pusat ekonomi, tetapi kemudian himpunan ini menjadi sesuatu kekuatan yang mampu bukan sekedar menghimpun sumber daya ekonomi, tapi kemudian meningkatkan kemampuan daya saing untuk kemudian menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekonomi di seluruh lapangan usaha yang tersebar secara potensial berada di seluruh wilayah tanah air. Ini kemudian terpancarkan di sana adanya kebersamaan yang ditunjukkan kemudian dengan hasil yang mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Inilah yang saya kira menjadi tantangan kita ke depan, mengingat bahwa hari ini batas-batas wilayah dalam bisnis sudah tidak lagi relevan, sehingga ada kasus yang menarik Pak Sony di NTB. Ada satu keluarga di mana masyarakat melihat keluarga ini bawa anak muda yang seolah-olah tidak memiliki aktivitas apa-apa. Dia masyarakat melakukan kegiatan ekonomi keluarganya bertumbuh besar, bisa bangun rumah bagus, kemudian ada mobil mewah baru, berbenah keluarga ini, dan ternyata kemudian yang mengejutkan itu adalah bahwa ternyata salah satu dari anggota keluarga ini seorang anak muda ini berperan menyelenggarakan kegiatan usaha yang berbasis teknologi yang teknologi informasi. Dia hanya menjadi hub antara produsen dengan konsumen. Produsennya ada di Bogor, produsennya ada di Jakarta, tanpa dia punya gudang, tapi dia menghubungkan dengan customer-nya bahkan di luar negeri, yang omsetnya per hari mencapai awal saat itu saat digelar mencapai 200 juta per hari. Dan hari ini kami mendapatkan informasi sudah mencapai hampir 1 miliar.
ya luar biasa. Sehingga secara khusus Pak Menteri sana menemui dan bahkan sudah memanggil ya, untuk inspirasi kepada generasi muda bahwa bisnis sesungguhnya atau usaha sesungguhnya bahkan bisa tumbuh dari wilayah-wilayah yang semula dianggap daerah itu yang jauh dari kebisingan ibu kota, jauh dari kota-kota. Seminar Nasional Bedah Pemikiran Bung Hatta tentang Perkoperasian resmi dibuka dan ditandai dengan pembukaan gong oleh Gubernur Sumbar, didampingi oleh Deputi Bidang Koperasi Kemenkop UKM RI Ahmad Sabadi dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Nazwir. Alhamdulillah sekarang ada kegiatan yang namanya seminar Beda Pemikiran Bung Hatta. Salah satu tujuan kita mengadakan kegiatan ini untuk menggali tentang pemikiran-pemikiran Bung Hatta, terutama tentang perkoperasian, sehingga ada juga narasumber-narasumber yang kita hadirkan yang menyampaikan yang dimulai dengan nilai-nilai dalam kehidupan Bung Hatta. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Gubernur Pak Mayadi, kemudian juga ada juga materi yang disampaikan tentang bagaimana pola kita perlu menggali akan ketokohan dari Bung Hatta, sehingga memang ini akan bisa menjadi semangat bagi sampai tadi kita. Karena kekurangan tokoh-tokoh, maksudnya itu kurang keteladanan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bung Hatta dan kemudian kita bicarakan tentang Bung Hatta dan kita diskusi tentang Bung Hatta, kemudian ini akan ada pencerahan-pencerahan kepada generasi muda kita, sehingga nanti kita harapkan keteladanan yang ada Bung Hatta itu bisa dicontoh generasi muda. Nah, pada hari ini juga kita diskusi tentang koperasi, ya, karena memang kita ke depan ingin memperkuat koperasi ini di Sumatera Barat, dan ya dengan harapan bagaimana Bung Hatta bisa tersenyum di Sumatera Barat ini, karena memang kampung beliau di sini. Maka oleh sebab itu kita bertanggung jawab untuk menjaga dan berkembang lebih baiknya koperasi ke depan, ya, sebagaimana semangat ini. Seminar Nasional Bedah Pemikiran Bung Hatta tentang Perkoperasian merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sumbar dalam memajukan koperasi di tanah air. Terlebih pencetus gagasan koperasi ini berasal dari Sumbar, yaitu Bung Hatta. Pada kesempatan ini Menteri Koperasi dan UMKM Teten Maduki hadir sebagai keynote speaker secara daring. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari Menteri Koperasi dan UMKM tersebut. Pada kesempatan tersebut, Menteri Teten Maduki mengungkapkan, koperasi dihadapkan pada tantangan digitalisasi. Oleh sebab itu, koperasi harus memperkuat kapasitas sumber dayanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas diselenggarakannya seminar Bedah Pemikiran Bung Hatta tentang Perkoperasian. Acara yang saya harap dapat mengembangkan wawasan dan mencari
koperasi yang kaya sebagai masukan pengembangan koperasi ke depan. Pengembangan koperasi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Terlebih di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 saat ini, koperasi diharapkan pada tantangan digital dan ekosistem usaha yang kompleks. Koperasi dituntut tidak hanya lebih lincah dan inovatif dalam menjalankan usahanya, namun juga harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Koperasi di era sekarang harus berani mengubah pola pikir. Karena jika tidak, koperasi hanya akan mengalami penuaan dan tidak bisa mengikuti bisnis yang modern. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan reformasi ekosistem kelembagaan koperasi. Kami sedang menginisiasi untuk merevisi Undang-Undang Perkoperasian agar semakin relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus cermat merespon perkembangan yang begitu cepat, sekaligus menjadi insan koperasi yang memiliki keterbukaan berpikir dan mampu beradaptasi dengan hal-hal baru demi kemajuan koperasi. Koperasi di badan negara lain telah diadaptasi menjadi lembaga ekonomi dan sosial yang menyejahterakan. Lantaran kesadaran SDM-nya untuk mau bersikap terbuka pada kemajuan, menyisihkan paham dan adat lama yang memasuk pemikiran untuk maju bersama-sama. Kita harus mendorong koperasi menjadi badan usaha milik rakyat, adaptif, berpikir maju, dan berdaya saing, bukan lembaga yang jauh di tempat terpasung dengan pemikiran yang konservatif. Nilai-nilai yang bisa kita dapatkan yang kita tiru dari Bung Hatta dan dari keseharian beliau. Menghadir di antara hal-hal yang bisa kita teladani atau kita tiru dan kita ambil dari kehidupan Bung Hatta, di antaranya adalah yang pertama, yaitu karena kalau kita melihat bahwasanya tadi juga Ibu Mutia sampaikan sama beliau bahwasanya Bung Hatta ini dari segi keturunan ya, itu juga. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki menambahkan, seluruh insan koperasi harus dengan cepat merespon perkembangan dan mesti berpikir secara terbuka demi kemajuan koperasi. Menteri Koperasi mendorong koperasi menjadi badan usaha milik rakyat, sehingga memiliki daya saing ke depannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang secara jujur sangat terkejut. Sudah selesai. Karena itulah intinya. Nah, cuma kan seringkali apa istilahnya ini dalam bahasa agamanya itu, kalau hikmah gitu ya tidak sampai, walaupun didengar berulang-ulang masuk telinga kiri keluar telinga kanan, hilang dia. Bukan hanya Menteri Koperasi, seminar ini juga menghadirkan Putri Sang Pencetus Koperasi Mutia Hatta secara daring. Provinsi Sumbar merupakan provinsi koperasi yang banyak koperasi yang ada di Sumbar, namun akhir-akhir ini tidak berjalan dengan baik.
Untuk itu dalam rakor beberapa waktu yang lalu kami meminta kepada Diskop UKM Sumbar serta kabupaten atau kota harus lebih intens dalam pengawasan koperasi dan tidak hanya sekedar RAD, namun perlu pengawasan lainnya agar dapat menjadi sebuah penguatan bagi koperasi yang ada di Sumbar. Ini bukan sesuatu yang perubahan dan tantangan itu pasti bukan berasal dari Indonesia. Ke depan juga harus responsifnya juga menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Jadi juga tidak. Yang penting kemudian tujuannya adalah kesejahteraan bersama. Dua poin ini yang saya ingin mengatakan kepada Bapak sekalian untuk katakanlah apa yang saya sampaikan. Saya ingin mulai dari slide saya pertama. Silakan slide pertama. Ya, ini gambaran keragaman koperasi di Indonesia. Boleh jadi kita menjadi salah satu atau satu negara nomor satu yang memiliki jumlah koperasi terbesar terbanyak di dunia. Boleh jadi karena kita juga selama ini hanya mencatat kelahiran koperasi, tetapi sedikit dan baru kita mulai kira-kira di tahun 2014-2015. Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah saat menjadi keynote speaker Seminar Nasional Bedah Pemikiran Bung Hatta tentang Perkoperasian. Selain itu, Sumbar akan memperkuat koperasi dengan harapan agar sesuai dengan harapan Bung Hatta. Untuk itu, pemerintah akan bertanggung jawab dan akan terus mengembangkan koperasi di Sumbar. Menurut Gubernur, pemikiran Bung Hatta tidak hanya menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pendidikan, yang salah satunya pendidikan anti korupsi bagi anggota koperasi. Kekuatan koperasi terletak pada kekompakan para anggotanya, yaitu saling tolong-menolong dan tanggung jawab bersama, bukan mengadakan permusuhan yang menjadi sifat utama, melainkan memperkuat solidaritas antar anggotanya. Kami pertama memohonkan maaf ke Pak Rektor, tapi beliau ada kegiatan lain yaitu Batu Sangkar yang seharusnya memberikan materi tentang politik hukum undang-undang perkoperasian. Karena saya orang ekonomi, beliau memberikan kebebasan, kemerdekaan untuk memilih. Selain paparan Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah, sejumlah keynote speaker yang dihadirkan dalam Seminar Nasional Bedah Pemikiran Bung Hatta tentang perkoperasian ini juga membuka wawasan peserta yang hadir dalam kesempatan tersebut. Mereka merupakan narasumber berkompeten di bidangnya dan memiliki jabatan strategis dalam perkembangan koperasi di tanah air. Memang kebetulan ini tadi PKS itu sasaran kita adalah para mahasiswa
kelompok milenial. Kemudian dari kelompok milenial ini kita ajak berusaha, terutama yang telah diberikan ilmu pendidikan kewirausahaan. Kemudian Pak, sebagai pemateri pada hari ini bagaimana melihat antusias dari peserta yang hadir pada hari ini, Pak? Ya, saya lihat semua peserta itu sangat antusias ya. Sejak pagi dari jam 8 sampai jam setengah 5 ya. Dan memang apa yang dilakukan oleh Pemda Sumbar mengangkat acara ini itu sangat strategis. Karena selama ini kita tahu bahwa masyarakat Sumatera Barat itu sangat mengidolakan Bung Hatta ya, karena nilai-nilai luhurnya. Tetapi kemudian hampir semua maka suara itu setuju dengan pemikiran-pemikiran dan ide-ide Bung Hatta yang diterjemahkan oleh orang lain, yang ditranslasikan oleh orang lainnya. Saya sebagai salah satu pemateri itu melihat ide Bung Hatta itu dari sisi lain, artinya dari sisi pendidikan saya yang bukan alurnya Bung Hatta, tapi berlawanan dengan alurnya Bung Hatta. Saya adalah produk pendidikan kapitalis begitu yang kuat. Saya berkontribusi di sini bagaimana saya melihat pemikiran-pemikiran Bung Hatta itu mana yang sebenarnya sesuai dengan pemikiran murninya menurut teori saya dan mana yang tidak. Nah, di sini terjadi dialog antara pro dan yang kontra. Nah, di sini antusiasme dari peserta itu menjadi meningkat ya. Apalagi manusia itu kan respon to insentif. Mungkin ada insentif tersendiri yang menjadikan mereka bisa sampai hadir sampai jam 5 gitu. Kemungkinan besar adalah antusiasmenya untuk membumikan kembali nilai-nilai Bung Hatta mana sebenarnya yang perlu kita lanjutkan ke depan dan kita yang salah itu diperbaiki seperti itu. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Sampai hari ini Pak, sampai sore ini. Iya, saya kira sebenarnya ya masyarakat Sumbar, terutama yang hadir di seminar ini itu haus sekali gitu ya. Haus informasi, haus pengetahuan mengenai koperasi ya dan prospeknya. Gitu. Nah, saya kira momen ini ya, acara ini mencoba menjawab kehausan itu. Dan itu kelihatan tadi ya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya kalau dituruti nggak cukup waktu gitu ya. Sebenarnya banyak sekali yang mengacungkan tangan untuk bertanya gitu. Cuma karena waktu kita terbatas ya, akhirnya dibatasi beberapa orang saja gitu. Tapi alhamdulillah antusiasme itu mudah-mudahan bisa dijawab dengan forum-forum serupa di tempat-tempat lain ya. Jadi bukan hanya di provinsi ya, mungkin bisa di kabupaten, di Sawalunto, di Payakumbuh gitu ya. Ada cara-cara seperti ini sehingga antusiasme yang masih ada itu bisa tersalurkan. Harapannya Pak untuk kegiatan ini, Pak? Ya tentu saja saya berharap gitu ya ada tindak lanjut, tidak hanya sekedar mengecek saja ya. Jadi misalnya tadi Pak Kadis sudah menyinggung-nyinggung kemungkinan kerjasama ya dengan perguruan tinggi membentuk balai pelatihan koperasi. Mudah-mudahan itu terwujud ya, sehingga dengan kolaborasi ini akan ada pelatihan, lalu muncullah generasi baru ya yang mengenal, memahami dan bersemangat ya. Nah termasuk dengan inovasi-inovasi misalnya munculnya koperasi-koperasi IT ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti lah. Gitu. Layanan dan rangka fasilitasi beberapa ibu ada kekurangan, kekhilafan dan juga salah dalam memberikan informasi sehingga jadwalkan tidak sesuai dengan yang kita informasikan. Saya sebagai kepala dinas bersama panitia pelaksana minta dimaafkan. Ini sepakat Pak. Alhamdulillah. Kemudian terakhir kepada seluruh panitia pelaksana